Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tidak ada satupun perkara yang sukar untuk Tuhan kerjakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan gereja kita siap melayani saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya, kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya di akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya melalui ibadah hari ini, saudara diberkati Tuhan. Kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Buat penyertaan-Mu yang tiada habisnya Bapa. Dan hari ini Bapa, kami siap memuji memuliakan Engkau Yesus. Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar berjalan seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikan-Mu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari dengan senap hati nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikan-Mu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh baik, baik.
bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku, nyata dalamku. Kau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari sama-sama nyanyikan. Sungguh ku bersyukur bertemu denganmu, melekat hatiku dalam hati-Mu. Takkan ku meragu akan kasih-Mu, karena Kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Mari sama-sama angkat tanganmu, nyanyikan. Ku bersyukur bertemu denganmu, melekat hatiku dalam hati-Mu. Takkan ku meragu akan kasih-Mu, karena Kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Karena Kau buktikan Tuhan, karena Kau buktikan selalu sertaku, karena Kau buktikan selalu sertaku. Kau telah membuktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang selalu baik buat kami. Kami mau setia sepanjang umur hidup kami. Sebab Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Sayang Tuhan, kami mau memuji meninggikan Engkau. Yang siap memuji meninggikan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membela
dan benteng kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau juru selamat kami. Saat ini kami mau meninggikan Engkau lebih lagi. Mari kita sama-sama katakan, Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Biar kami mengungkapkan rasa cinta kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sungguh kami cintai, sungguh kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Mari kita katakan, Yesus, Aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesusku, sungguh ku cinta Kau. mari kita bersungguh-sungguh katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah.
Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kembali kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, membawa korban pujian syukur kami, dan tiba saatnya kami akan terima kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap kami Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap keluarga besar GB Philadelphia yang berada di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap daripada saudara yang siap untuk terima kebenaran firman, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar Philadelphia di seluruh Indonesia. Saya berdoa di tahun kebangkitan dan pemulihan ini, in the year of revival and restoration, setiap hari saudara menyaksikan perkenanan penyertaan Tuhan nyata bagi kehidupan sekeluarga. Katakan amin. Puji Tuhan saudara, hari Kamis kemarin kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga. Dan dia naik ke surga untuk menjadikan tempat bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Sungguh segera dia akan datang kembali sebagai Raja yang memerintah selama-lamanya. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara, haleluya. Saya percaya di minggu-minggu Pentakosta ini, kita semua juga akan mengalami Roh Kudus masing-masing secara pribadi. Saudara, setelah save, setelah kita diselamatkan dari upah dosa yang ialah maut di atas kayu salib di mana darah Yesus dicurahkan, dia bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut. We are saved. Kita semua itu set free, saudara. Kita dibebaskan dari semua ikatan yang membelenggu, kita dipulihkan dari segala luka masa lalu. Lalu kita juga harus stir. Kita harus diurapi oleh Roh Kudus. Kita saudara mengalami second blessing, infilling of the Spirit. Kita mengalami baptisan roh sehingga kita dimampukan untuk menghidupi panggilan Tuhan. Barulah setelah itu kita send, kita diutus saudara untuk mengerjakan amanat agung, untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, untuk diberkati jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya rindu kita belajar tahap stir, yaitu tentang baptisan roh saudara. Supaya kita semua diurapi, supaya semua kita dimampukan dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Hari Kamis kemarin kita sudah belajar bahwa hanya orang-orang yang merindukan Maranatha lah yang akan mendapatkan mahkota kebenaran. Dan salah satu ciri orang yang merindukan Maranatha, kedatangan Tuhan untuk kali kedua, itu saudara mengerjakan panggilan Tuhan atas hidupnya. Bagaimana supaya kita bisa mengerjakan panggilan Tuhan atas kehidupan kita? Kita perlu urapan Roh Kudus. Saudara boleh catat, judul khotbah saya hari ini adalah baptisan roh. Baptisan roh. Jemaat Philadelphia yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari, ternyata ada 3 jenis baptisan. Mari sama-sama siapkan catatan saudara dan buka telinga rohani saudara. Yang pertama adalah Roh Kudus membaptis kita. Roh Kudus membaptis saudara dan saya. Apa kata firman Tuhan? 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik bangsa pilihan maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara, saat kita percaya Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu membaptis kita menjadi bagian dari satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kalau kita pelajari, saudara, kata baptis itu berasal dari kata baptizo dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah sepenuhnya, seluruhnya, seutuhnya, semuanya dipenuhi, dilingkupi, dibasahi, bahkan sampai meluap, mengalir, merembes. Inilah saudara indwelling of the Spirit, yaitu the first blessing. Roh Kudus bekerja di dalam kita sehingga kita dapat menerima Injil. 1 Korintus 12 ayat 3 bagian B. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan
selain oleh Roh Kudus. Di tahap ini, Roh Kudus ada dalam kita dan memberikan kita benih iman supaya kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dapat menerima Injil kebenaran itu. Saudara, saat kita percaya Tuhan dalam hati, lalu mengaku dengan lidah bahwa Yesuslah Tuhan, di momen inilah Roh Kudus itu membaptis kita ke dalam tubuh Kristus. Kita menerima keselamatan. Katakan amin. Jadi ini baptisan yang pertama, saudara. Roh Kudus membaptis kita. Yang kedua, para rasul membaptis kita. Para rasul membaptis kita. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, ini bicara tentang baptisan air yang dilakukan oleh para rasul dan yang kita lakukan sebagai gereja lokal hari ini. Matius 3 ayat 16a, saudara, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Yesus apa, saudara? Keluar dari air. Saat Yohanes membaptis Yesus dalam air, Yesus dikatakan keluar dari air. Artinya sempat seluruh tubuhnya itu terendam, dipenuhi, dilingkupi oleh air. Dari sinilah kenapa kita GBI memegang doktrin baptis selam, yaitu seluruh tubuh kita itu dibenamkan di bawah air, baptiso, sebagai lambang hidup lama yang dikubur, lalu saat kita keluar dari air, kita hidup baru dalam Kristus. Buat saudara yang sudah lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari jangan tunda untuk serahkan diri saudara dibaptis. Saudara bisa hubungi hotline gereja kita untuk dapat dilayani lebih lanjut. Ini yang kedua, saudara. Para rasul atau para hamba Tuhan itu membaptis kita dalam air. Dan yang ketiga, Yesus membaptis kita. Yesus membaptis saudara dan saya. Matius 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, di sini Yohanes Pembaptis bicara bahwa Yesus akan membaptis umatnya dengan rohnya dan dengan api. Ingat, di 1 Korintus 12 ayat 13 yang tadi kita baru baca, saudara, Roh Kudus membaptis kita ke dalam Kristus, dalam Yesus. Tapi sekarang Yesus yang membaptis kita dalam Roh Kudusnya. Inilah infilling of the Spirit, the second blessing. Kalau sebelumnya first blessing, indwelling of the Spirit, Roh Kudus ada di dalam kita supaya kita terima Injil. Kali ini infilling of the Spirit, the second blessing, Roh Kudus itu mengurapi kita supaya kita dapat memberitakan Injil kepada segala bangsa. Keluarga besar GBI Philadelphia yang saya kasihi, sebelum Pentakosta, Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudusnya kepada para murid. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara boleh catat, Yohanes 20 ayat 22 ini, saudara, itu terjadi sebelum Yesus naik ke surga. Artinya terjadi sebelum peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Ini sebagai tanda bahwa indwelling of the Spirit, the first blessing, Roh Kudus ada di dalam diri para murid, dalam setiap kita. Memberikan kita itu benih iman agar dapat percaya. Itu beda dengan infilling of the Spirit atau second blessing di mana Roh Kudus mengurapi kita, memenuhi kita dengan kuasanya. Yang terjadi, saudara, tepat seperti pesan Yesus kepada para murid, jangan meninggalkan Yerusalem sampai Pentakosta itu tergenapi. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Doa saya saudara semua jemaat Philadelphia, setelah kita terima Yesus, mengalami berkat yang pertama, Roh Kudus membaptis kita masuk dalam tubuh Kristus. Kita juga mengalami baptisan Roh Kudus, berkat yang kedua. Kita bukan hanya terima Injil, tapi kita juga diurapi, dimampukan untuk dapat memberitakan Injil, mengerjakan amanat agung, membawa lebih banyak jiwa kepada Tuhan, diberkati untuk jadi berkat bagi kemuliaannya. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Saudara, kalau kita pelajari, baptisan roh artinya kita menerima kuasa untuk memberitakan Injil, the second blessing in filling of the Spirit, itu ada di semua kitab Injil, saudara. Dan ini yang menarik. Kenapa? Karena tidak semua hal atau peristiwa itu tercatat di semua kitab Injil. Baptisan roh saudara itu tercatat di 4 kitab Injil saat tidak semua hal tercatat di 4 kitab Injil. Membuktikan bahwa baptisan roh ini penting saudara. Dan saya katakan ini bukan hanya karena kita bagian dari aliran gerakan karismatik, tapi sungguh-sungguh karena firman Tuhan yang mengajarkan. Kita lihat saudara, Injil Matius, Markus, dan Lukas itu disebut Injil sinoptik. Kenapa? Karena memiliki kesamaan. Tapi Injil Yohanes saudara itu bukan Injil sinoptik. Injil Matius, Markus, dan Lukas sama-sama mencatat kelahiran Yesus. Lalu semua langsung lompat ke masa setelah Yohanes Pembaptis dibunuh saudara, yaitu tahun ketiga dalam pelayanan Tuhan Yesus. Artinya 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, itu hanya mencatat pelayanan Yesus nanti di tahun ketiganya. Tapi tahun 78 Masehi, 78 tahun setelah Yesus lahir atau kurang lebih 35 tahun setelah Yesus naik ke surga, Rasul Yohanes, rasul terakhir yang hidup saudara, dia menulis tahun-tahun awal pelayanan Yesus dan hasilnya adalah Injil Yohanes. Itu sebabnya saudara ada banyak hal di dalam Injil Yohanes yang tidak tercatat di Injil sinoptik lainnya. Saya harap saudara masih mengikuti. Seringkali kalau kita baca peristiwa di Injil Matius, kita bisa cek juga di Injil Markus atau juga di Injil Lukas. Tapi di Injil Yohanes saudara berbeda karena pasal yang kedua bicara tentang pernikahan di Kana. Ini saudara bagian awal pelayanan Yesus. Pasal 3 tentang Nikodemus dan lahir baru. Pasal 4 tentang perempuan Samaria yang diutus sebagai penginjil pertama padahal awalnya dia pemalu karena masa lalunya. Yohanes 8 saudara tentang wanita yang hendak dilempari batu. Yohanes 9 tentang orang buta yang disembuhkan lalu Lazarus dibangkitkan. Yohanes 14, 15, 16 tercatat percakapan di perjamuan terakhir sebelum Yesus disalibkan saudara. Semua ini tidak ada di Injil Matius, Markus ataupun Lukas. Tapi ini yang luar biasa. Walaupun dalam 4 kitab Injil tidak semua hal dan peristiwa itu dicatat, tapi di semua kitab Injil ada beberapa hal penting yang semuanya catat. Tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Karena ini adalah kabar baik, Injil itu sendiri 1 Korintus 15. Dan saudara bisa tebak apa yang juga tercatat di 4 kitab Injil? Baptisan roh. Saudara, kalau baptisan roh itu tercatat di semua kitab Injil berarti penting untuk kita pahami sungguh-sungguh supaya kita semua juga bisa mengalami yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Tadi kita sudah lihat tentang baptisan roh di Injil Matius saudara, yaitu Matius 3 ayat 11. Sekarang kita akan lihat dari Injil-Injil berikutnya. Markus 1 ayat yang 8. Aku membaptis kamu dengan air tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Lanjut saudara, Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Matius 3, Markus 1, Lukas 3, sekarang kita ke Yohanes 1 saudara. Dan setelah ini kita akan ke kitab Kisah Rasul.
Jadi di Philadelphia, saudara, kita mempelajari firman Tuhan itu berurutan secara lengkap seutuhnya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul. Yohanes 1 ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara, sebelumnya Roh Kudus tidak pernah turun dan tinggal pada seseorang. Roh Kudus atau Roh Allah itu sendiri hanya turun kepada orang-orang pilihannya dalam perjanjian lama, tapi tidak pernah tinggal. Contohnya, Roh Allah turun atas Raja Saul, lalu pergi saat dia melanggar perintah Tuhan dengan membangun mezbah sendiri. Atau saudara, Roh Allah turun atas Raja Daud, tapi waktu Daud berdosa dengan Batsheba, dia berdoa supaya Roh Allah tidak undur daripadanya, tidak diambil daripadanya. Mazmur 51. Lalu dia bertobat dan Roh Allah kembali turun atasnya. Kali ini Yohanes Pembaptis akhirnya melihat seorang pribadi yang Roh Allah turun atasnya lalu tinggal, saudara. Dan dialah, Yesuslah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan saudara, kalau Tuhan Yesus setelah dia dibaptis dengan air, karena dia adalah teladan kita, dia 100% Tuhan, 100% manusia. Minggu depan di kelas PR3 Perjalanan Rohaniku 3, saudara, kita akan bahas tentang Allah Tritunggal dan juga Duinatur Yesus. Dan besok saudara di kelas PR3 kita akan bahas tentang bahasa roh. Saudara, kalau Tuhan Yesus setelah dibaptis air, juga tanda kutip dibaptis, diurapi dengan Roh Kudus. Karena setelah dia keluar dari air, langit terbuka dan Roh Kudus turun dalam rupa seperti burung merpati. Jadi bukan burung merpati saudara, tapi seperti. Bukankah setelah percaya Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis ke dalam tubuh Kristus? 1 Korintus 12 ayat 13. Lalu setelah itu dibaptis air sebagai tanda publik atas iman pribadi kita. Kita juga harus dibaptis dalam Roh Kudus. Saya ulangi saudara, kalau kita percaya Yesus dan setelah itu kita dibaptis air, bukankah hari ini kita juga perlu mengalami baptisan roh dalam kehidupan perjalanan iman kita? Hari ini, sudahkah saudara mengalami baptisan roh? Hari ini, apakah seluruh keluarga besar Philadelphia saudara sudah mengalami baptisan roh? Saya rindu saudara di momen-momen Pentakosta ini, semua jemaat Philadelphia, yang tua ataupun yang muda, semua kita mengalami baptisan Roh Kudus. Supaya kita dapat memberitakan Injil dengan urapan, saudara. Supaya kita melayani dengan tanda heran seperti yang Yesus janjikan. Saya rindu saudara supaya semua kita alami baptisan roh. Supaya kalau kita bersaksi, ada kuasa yang keluar dari mulut perkataan kita karena pengurapan Tuhan mengalir. Supaya kalau kita tumpang tangan, yang kerasukan setan dibebaskan, yang sakit disembuhkan, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nama Yesus dipermuliakan. Kalau kita lanjut saudara, saya ingin saudara perhatikan 3 kata ini, yaitu keselamatan, air, dan roh. Apa saudara? Keselamatan, air, dan juga roh. Saat Roh Kudus membaptis kita ke dalam tubuh Kristus, 1 Korintus 12 tadi, kita mengalami first blessing indwelling of the Spirit, kita terima keselamatan, kata kunci yang pertama. Setelah itu kita ambil langkah untuk baptis air, kata kunci yang kedua. Kita taat perintah Tuhan, kita mengakui secara publik iman pribadi kita. Kita ikut teladan Yesus yang juga baptis air sebelum melayani dan jadi berkat. Lalu saudara, kita perlu dibaptis dalam Roh Kudus. Kata kunci yang ketiga, alami second blessing in filling of the Spirit. Terima kuasa. Karunia-karunia roh dimampukan untuk melayani, untuk bersaksi, jadi berkat, memenangkan jiwa, menyelesaikan amanat agung, mengusir setan, berdoa bagi yang sakit, membebaskan jiwa-jiwa yang terikat, yang terbelenggu, yang menderita. Keselamatan, air, dan roh. Saya ingin saudara ingat 3 kata kunci ini karena
akan terus muncul sebagai sebuah pola, saudara. Sekarang setelah dari Yohanes, kita lanjut ke Kisah Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, ini adalah pesan terakhir Yesus, salah satunya saudara, sebelum dia terangkat ke surga. Bahwa para murid harus tunggu janji. Dan saat Yesus sudah naik ke surga, barulah janji itu, Roh Kudus itu dicurahkan, mereka dibaptis dalam roh. Apa yang terjadi saudara? 120 murid menantikan janji itu dengan setia di loteng Yerusalem. Pentakosta terjadi, murid-murid dibaptis dalam roh, mereka mulai berbahasa roh. Besok di kelas PR3 saya akan bahas saudara, kita akan bedah tentang bahasa roh. Lalu Petrus mulai berkhotbah saudara. Dan setelah selesai khotbah, inilah respon jemaat yang mendengar saat itu. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Ini bicara tentang keselamatan, kata kunci yang pertama. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis air. Kata kunci yang kedua, dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Roh, saudara, kata kunci yang ketiga. Saudara lihat, 3 kata kunci yang kita sedang bahas, inilah proses yang semua kita harus lewati. Save, percaya Yesus, bertobat, diselamatkan. Submerge, dibaptis selam, saudara. Baptisan air. Set free, alami pemulihan, kebebasan dari Tuhan. Lalu stir, terima urapan Roh Kudus, baptisan roh. Barulah send, diutus kerjakan amanat agung, hidup dalam panggilan Tuhan. Banyak pengajar saudara berkata bahwa janji ini hanya untuk 120 murid saja. Tidak berlaku untuk yang lain, tidak berlaku untuk kita di akhir zaman ini. Tapi kalau kita lihat ayat selanjutnya saudara, ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Ini bicara tentang saudara dan saya di akhir zaman. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara, sampai hari ini Tuhan Yesus terus memakai kita, umat pilihannya, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa supaya lebih banyak lagi orang-orang mengalami Dia, berjumpa dengan Dia, diselamatkan, dibaptis. Tuhan Yesus mau membebaskan yang terikat, saudara, memulihkan yang terluka. Saya percaya tidak berhenti di era gereja mula-mula. Karena sampai hari ini, Tuhan Yesus juga mau mengurapi setiap kita untuk jadi alat kemuliaannya, diberkati untuk jadi berkat yang setuju berikan tepuk tangan buat Dia, saudara. Masih di kitab Kisah Rasul, sekarang kita ke pasal yang ke-8, saudara. Ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya, diselamatkan, kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis air, saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpahkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Sekali lagi saudara, percaya Yesus itu first blessing, Roh Kudus ada di dalam kita, tapi kita perlu kepenuhan Roh, second blessing. Perlu dibaptis dalam Roh, perlu terima dunamis, kuasa urapan untuk memberitakan Injil. Dan dengan jelas ini tercatat di Kisah Rasul pasal yang ke-8, mereka terima Yesus tapi masih perlu ditumpang tangan supaya alami kepenuhan Roh, baptisan Roh. Pasal 19 saudara, ayat yang pertama, Kisah Rasul. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ayat 2. Katanya kepada mereka,
Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Artinya mereka sudah percaya, sudah diselamatkan. Roh Kudus sebetulnya sudah bekerja dalam hati mereka. Ayat yang ketiga. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka membiri diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mereka juga akhirnya dibaptis air, saudara. Ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Setelah itu baru mengalami baptisan roh. Saudara, di Kisah Rasul pasal yang pertama kita baca 8 dan 19, kita melihat 3 kata kunci ini yang tadi kita bahas di awal. Keselamatan, air, dan roh. Sehingga kembali saya ingin tanya, yes, saudara sudah terima Yesus, sudah diselamatkan. Benar bahwa mungkin saudara sudah dibaptis air, tapi apakah hari ini saudara sudah alami baptisan roh? Tuhan Yesus sudah beri teladan. Para rasul, murid-murid Yesus lewati proses yang sama, saudara, hari ini. Saudara dan saya, kita juga harus alami baptisan roh. Supaya kita dapat bersaksi dengan kuasa, supaya kita penuh dengan urapan Roh Kudus yang terus memampukan kita sampai Maranatha, menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Berkali-kali saya sudah saksikan, saudara, dulu itu saya pemalu, saudara. Karena saya pendek, saya gemuk, saya dekil, saya jerawatan. Tapi seperti Petrus yang takut di depan hamba perempuan. Kenapa setelah itu dia berani berkhotbah di hadapan 3.000 orang? Mengaku Yesus adalah Tuhan. Padahal waktu ditanya sebelumnya, kamu murid Yesus? Dia berkata bukan. Dan dia kabur, dia lari, dia bersembunyi. Karena dia terima baptisan roh, saudara. Dia terima kuasa. Kenapa saya bisa berani berkhotbah di hadapan saudara? Kenapa saya berani bersaksi di meja makan kepada adik kelas saya? 3 minggu lalu sebelum saya pergi pelayanan ke Thailand. Dan hari itu juga dia terima Tuhan. Dan selama saya pit stop bersama keluarga di Thailand, saudara, pelayanan di sana, dia dibaptis air. Padahal seluruh keluarganya itu belum percaya Tuhan. Karena Roh Kudus yang mengurapi saya. Saya ini loh paling tidak pandai bicara. Saya yang paling minder di sekolah dulu. Bahkan sebagai kakak kelasnya dia. Saya yang tidak percaya diri. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, memakai saya yang lemah, yang tidak berdaya ini untuk jadi alat kemuliaannya Tuhan. Saya percaya apapun keterbatasan saudara, Roh Kudus juga mau mengurapi dan memampukan setiap kita untuk hidup dalam panggilannya. Bagian kita hanya mau, saudara. Nanti Tuhan yang mampukan. Engkau akan Tuhan pakai memenangkan keluargamu. Saudara, Tuhan akan pakai untuk memenangkan kelasmu, kantormu, kampusmu, komunitasmu, kotamu lewat hidup saudara. Lebih banyak lagi jiwa-jiwa akan mengalami kemenangan, mengalami kebebasan, menerima keselamatan dalam nama Yesus. Terlebih dahulu, kita harus mengalami baptisan roh, terima kuasa, urapan dari Tuhan yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sebagai penutup, saudara, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Firman di sini saudara bicara tentang Yesus karena Yohanes 1 ayat 1 dia firman yang jadi manusia. Wahyu 19 ayat 13 namanya adalah firman Allah. Ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Kalau tadi di surga, sekarang di bumi. Roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah 1. Darah di sini saudara bicara tentang keselamatan karena kita ditebus oleh darah Yesus yang mahal yang dicurahkan, ditumpahkan di atas kayu salib. Saudara, darah lambang keselamatan dalam Yesus, yaitu first blessing Roh Kudus membaptis kita ke dalam tubuh Kristus. Air lambang baptisan air, pernyataan iman publik kita. Dan roh, lambang Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, baptisan roh.
Tiga kata kunci ini yang memberi saksi di bumi, saudara. Bahwa di surga ada Allah Tritunggal, Allah yang Esa, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Yang ketiganya adalah satu, saudara. Kita akan bahas besok di kelas PR3. Yang hidup, yang bertata, berdaulat, yang menyelamatkan umatnya. Dia Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Allah Tritunggal. Allah di atas segala Allah. Katakan amin. Saudara, untuk ke surga, kita cukup alami yang pertama, yaitu terima Yesus sebagai Tuhan. Contohnya penjahat di sebelah salib Yesus, dia tidak dibaptis. Dia tidak alami kepenuhan roh, baptisan roh, tapi Yesus berkata, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Tapi itu karena setelah itu dia langsung tutup usia, mati, meninggal, saudara. Sehingga hari ini kalau saudara sudah diselamatkan, lahir baru terima Yesus. Dan saudara masih Tuhan beri nafas kehidupan, artinya saudara masih punya tugas di bumi. Itu sebabnya serahkan diri saudara dibaptis air. Nyatakan kepada dunia bahwa saudara milik Yesus. Tapi jangan berhenti di situ, saudara. Setelah itu, alami baptisan roh. Terima kuasa untuk hidup dalam panggilan Tuhan. Ada banyak orang, saudara, orang Kristen tidak berjalan dalam kuasa karena tidak pernah mengalami baptisan roh. Hanya berhenti di baptisan air. Doa saya, Philadelphia, semua kita alami baptisan roh. Kita melayani dengan kuasa dari Tuhan. Melayani dengan maksimal. Melayani dengan tanda heran. Sekali lagi yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, di perjanjian lama, untuk seorang imam pilihan Tuhan di kemah suci, dapat masuk ke ruang Maha Kudus, itu ada aturannya, saudara. Yang pertama, di pintu ada mesbah. Bukankah Yesus dikorbankan untuk menebus kita? Dia anak domba Allah. Dan di perjanjian lama, domba yang dikorbankan di atas mesbah, saudara. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Dia adalah pintu. Ini gambaran Roh Kudus membaptis kita ke dalam tubuh Kristus, dalam Yesus. Lalu yang kedua, ada bejana pembasuhan, saudara. Setelah bakar korban di mesbah, imam Tuhan harus membasuh diri dengan air. Ini gambaran para rasul hamba Tuhan membaptis kita dalam air. Dan yang ketiga, ada mesbah ukupan. Setelah membasuh diri, imam Tuhan harus menyalakan mesbah ukupan dengan minyak dan api. Ini gambaran Yesus membaptis kita dalam roh dan api. Saudara, untuk masuk ke tempat Maha Kudusnya Tuhan, kita tidak bisa pakai aturan kita sendiri. Kita harus ikut aturannya Tuhan. Hari ini, kalau saudara belum baptis air, segera daftarkan diri saudara. Ikut kelas PR1, perjalanan rohaniku 1. Serahkan dirimu dibaptis. Dan kalau saudara sudah dibaptis air tapi belum alami baptisan roh, saya rindu berdoa untuk saudara. Supaya dalam kehidupan iman saudara berlari-lari dalam panggilan Tuhan, maksimal, dimampukan, diurapi, penuh kuasa Tuhan. Kita jadi berkat. Kita jadi alat kemuliaannya. Sama-sama kita tundukkan kepala. Saya rindu berdoa buat saudara yang rindu mengalami baptisan roh. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat Philadelphia yang hari ini mendengarkan secara online, yang sudah lahir baru, terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sudah baptis selam, baptis air, menyatakan kepada dunia bahwa Engkau adalah Raja atas hidup mereka. Mereka milik-Mu Tuhan. Tapi kalau mereka belum mengalami baptisan roh, hamba-Mu doa di ruangan masing-masing saat ini juga. Roh Kudus, penuhi mereka. Urapan Tuhan mengalir dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hamba-Mu berdoa Tuhan, mereka tidak sama lagi mulai hari ini. Mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus, mereka penuh dengan karunia Roh Kudus. Mereka akan bersaksi, mereka tidak malu-malu lagi. Mereka tidak hesitant lagi. Mereka akan menyerahkan diri mereka untuk melayani Engkau. Mereka akan menyatakan Injil, kabar baik itu kepada sahabat, kepada keluarga, kepada orang-orang yang Engkau bawa dalam hidup mereka. Hamba-Mu doa Tuhan, waktu mereka tumpang tangan, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan dibebaskan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau tuntun mereka. Bahkan buat telinga rohani mereka peka untuk berjalan, bahkan berlari dalam panggilan-Mu. Mulai hari ini, mereka mengalami the second blessing in filling of the Spirit. Mereka sudah alami baptisan Roh Kudus. Mereka sudah terima dunamis, terima kuasa untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan setiap saudara
Di akhir ibadah ini, mari kita nyanyikan pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami sudah beribadah, memuji menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu. Menjadi kekuatan berkat yang besar bagi setiap kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Terus Engkau pakai lebih lagi untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih memberkati semua yang sudah melayani hari ini. Dan semua jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.